Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran Islam yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis taklim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada malam Ahad pekan keempat kita mempelajari materi perjalanan setelah kematian, yakni apa yang akan terjadi setelah kita meninggal dunia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Yakni Al-Quran dan As-Sunnah telah mengabarkan kepada kita apa yang bakal terjadi setelah kita meninggal dunia, dari mulai peristiwa di alam kubur, demikian pula peristiwa pada saat terjadinya hari kiamat, demikian pula ketika telah terjadi dan setelahnya diterangkan semua, dan kewajiban bagi kita adalah mengimaninya, ya. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa, Pak? Pada kesempatan yang lalu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yakni kalau kita ingin mendapatkan naungan, apa maksud naungan? Yakni penghalang dari terkena sinar matahari. Karena ketika itu matahari didekatkan kepada manusia jaraknya 1 mil. 1 mil itu ada berapa tafsir? Ada yang menafsirkan kalau dengan jarak itu 1,5 kilometer lebih sedikit, 1608 meter. Ada juga mil bahkan yang menafsirkan dengan seukuran batang celak. Ada yang menafsirkan seperti di antara para pensyarah hadis. Ya, cuma kalau mengikuti jarak, ya 1,5 kilometer lebih sedikit saja sudah terasa panas, apalagi didekatkan sampai dekat sekali, lebih panas lagi. Dan tidak bisa disamakan antara keadaan di dunia dengan di akhirat. Ya, kalaupun misalnya didekatkan jaraknya lebih dekat lagi sampai seukuran misalnya sebatang celak gitu, ya. Tidak bisa dikiaskan antara urusan dunia dengan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita rasakan di dunia saja ketika matahari berkilo-kilometer, bermil-mil kita merasakan panasnya, apalagi kalau cuma 1,5 kilometer, ya, maka lebih panas lagi. Dan yang melindungi manusia dari panas terik matahari adalah amalnya. Tergantung amalnya. Semakin banyak amalnya, semakin terlindungi, ya. Sehingga ada yang hanya keringatnya sampai semata kaki. Kalau kurang amalnya bisa sampai selutut, lebih kurang lagi amalnya bisa sampai sepinggang, lebih kurang lagi amalnya bisa dibanjiri oleh keringat. Nah, di antara mereka ada 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adakan naungan, ya, ciptakan naungan, ya. Kemudian mereka nggak kepanasan, ya, kayak payung gitu, ya. Maksudnya yang menghalangi mereka dari merasakan panas terik matahari. Dan ini amal-amal yang luar biasa berat, menjadi pemimpin yang adil, imamun adil. Kemudian seorang pemuda yang tumbuh dari sejak istilahnya mudanya remaja
sampai tua istiqomah di atas agama. Masa muda, masa ketika muda inginnya bersenang-senang, ya, ngumpul bareng sama teman-teman nongkrong. Ya, masa muda juga inginnya mengekspresikan apa yang terpendam di dalam hati, juga ingin menampakkan wah dan kelebihan, tapi ini sabar, nggak ikut-ikutan sama pada umumnya orang. Ya, maka sebagai balasannya akan mendapatkan naungan. Kemudian juga seorang yang diajak mesum oleh wanita yang berkedudukan dan cantik gitu ya. Ini terbalik ya, bukan laki-laki malah perempuannya. Di samping setelahnya ada kesempatan ketika itu, tapi dia bisa menahannya, maka besar sekali pahalanya. Dia mengatakan saya takut kepada Allah. Kemudian seorang yang ketika sepi, mau di malam atau di siang hari, ingat akan dosa-dosanya. Ya, dia takut kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa karena dosanya, kemudian dia meneteskan air mata. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, berpisah pun karenanya. Kemudian orang yang hatinya terpaut dengan masjid, meskipun fisiknya di luar masjid, tetapi hatinya itu maunya kembali ke masjid. Saking cintanya sama masjid, ahli masjid, ya. Ketika hayya 'alas shalah lebih bersemangat lagi. Gitu ya. Kemudian seorang yang bersedekah, saking berusaha menjaga keikhlasan sampai diibaratkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tinggal kita ngaca saja diri kita, kira-kira masuk yang mana. Kalau jadi pemimpin yang adil, harus jadi pemimpin dulu, berat, kayaknya nggak termasuk, gitu ya. Kalau dari sejak muda kita udah lanjut usia misalnya, kayaknya mungkin nggak termasuk, kecuali yang masih remaja. Kemudian kalau yang hatinya terpaut dengan masjid, nah kita lihat kita senang cinta sama masjid atau enggak, ya. Kalau kurang cinta, dengar azan kayaknya, aduh azan lagi, salat lagi, wah ini perlu diperbaiki. Ya, rasa cinta kita kurang, nggak termasuk 7 golongan kalau seperti ini. Dan seterusnya, sudah kita pelajari itu semua. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas apa setelah itu? Hisab. Ya. Hisab itu apa maksudnya? Apa maksud hisab? Ya. Hisab itu ya, kalau yang lebih tepat diartikan adalah diperiksa amal. Ya, meskipun bisa dihitung juga karena sama aja. Dihitung maksudnya diperiksa. Ya, dijumlahkan, dilihat, dicek, karena akan diserahkan kepadanya buku catatan amal yang telah dicatat oleh malaikat. Ya, selama hidupnya di dunia, ya, tercatat semuanya. Ya. Ketika itulah fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah apa? Hanya disodorkan, ya, ini amalmu, ingat enggak dosa ini, ingat enggak dosa itu, iya ya Rabbi. Setelah disebutkan, diperlihatkan, diingatkan, dia merasa dirinya akan binasa, ya saya pasti celaka. Allah Subhanahu wa taala katakan, pada hari ini aku ampuni dosamu sebagaimana ketika di dunia yang telah aku tutupi juga. Ditutupi dari halayak ramai sehingga dia tidak dipermalukan. Beda dengan orang-orang kafir yang dipermalukan di hadapan banyak orang. Dikatakan kepada mereka, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Inilah orang-orang yang ketika di dunia berdusta terhadap Rabb mereka. Ingat, laknat Allah akan menimpa orang-orang yang zalim. Baik, sekarang kita akan bahas tentang peristiwa yang terjadi pada saat manusia berada di padang mahsyar, ya. Tadi sudah kita pelajari tentang keadaan manusia, yakni matahari ketika itu didekatkan. Kemudian setelah matahari didekatkan kepada manusia, manusia merasakan panas dan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Tibalah saatnya mereka karena terus menderita mendatangi siapa? Para nabi didatangi, ya, para nabi.
Didatangilah Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, engkau adalah manusia yang pertama Allah ciptakan. Allah ciptakan engkau dengan tangannya, ya, dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada engkau. Tidakkah engkau melihat keadaan kami seperti sedang menderita? Ya, cobalah mintalah kepada Allah agar Dia menyegerakan atau menghilangkan penderitaan ini. Kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi, nafsi, ya saya nggak pantas menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu pernah saya dilarang untuk mendekati sebuah pohon, buahnya malah saya makan, gitu ya. Maka saya malu, gitu ya. Istilahnya saya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk mintakan untuk kalian. Cobalah datangi Nuh, ya, Rasul yang pertama kali Allah utus. Jadi ketika manusia melakukan kemusyrikan, gitu ya. Maka orang-orang ramai mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, dan memuji beliau, wahai Nuh, ya, engkau adalah Rasul yang pertama kali Allah utus ke tengah-tengah manusia, yakni saat manusia berbuat syirik, gitu ya. Engkau Allah sebut dengan abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur, ya. Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini? Ya, gitu. Cobalah menghadap Allah, minta agar Dia segera menghilangkan penderitaan kami ini. Kata Nabi Nuh alaihissalam, nafsi, nafsi, saya nggak cocok saya ini, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan syafaat kepada kalian, gitu ya. Gitu. Saya dulu pernah begini begitu, gitu ya. Disebutkan seakan-akan sebagai kekurangan. Cuma para nabi maksum. Ya, cobalah datangi Ibrahim kekasih Allah. Kali aja dia bisa, cara mana seperti itu ya. Coba mereka semua rame-rame berduyun-duyun mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tidakkah engkau melihat keadaan kami seperti ini? Ya, cobalah minta kepada Allah agar Dia segera mengangkat penderitaan kami ini. Ya, engkau adalah, ya, kekasih Allah. Ya, disebutlah keutamaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengatakan, nafsi, nafsi saya nggak pantas menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya pernah berbuat ini, berbuat begitu, yang nggak menjadikan saya kayaknya nggak cocok untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mana seperti ini? Cobalah datangi Nabi Musa juga sama, menyebutkan nggak pantas. Nabi Isa juga sama, menyebutkan juga tidak pantas, ya. Akhirnya Nabi Isa menyarankan manusia mendatangi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua para nabi akui bahwa beliaulah pemberi syafaat, ya. Bahkan sampai dalam Alkitab disebutkan Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, lebih baik bagiku untuk pergi, karena jika aku tidak pergi maka Parakletos tidak akan datang kepada kalian. Parakletos dalam bahasa Yunani artinya pemberi syafaat. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diakui oleh Nabi Isa dan para nabi yang lain. Itulah keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, ana syafi' musyaffa'. Sayalah yang akan memberikan syafaat dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ya, diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Maka kemudian beliau menghadap Allah sendirian. Menghadap Allah sendirian. Sesampainya di hadapan Allah di bawah arsy singgasananya, beliau sujud dengan sujud yang lama sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama sujud, Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau akan dikasih. Ya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa permohonan yang dikenal dengan syafaat. Ya, syafaat. Di antara syafaat beliau agar ahli surga segera dimasukkan ke dalam surga dan ditinggikan derajatnya. Agar mereka yang seharusnya masuk neraka agar diangkat tidak jadi. Ya, demikian pula syafaat beliau untuk ahlul kabair, termasuk juga syafaat beliau yang paling besar disebut dengan syafaat udma, agar penderitaan manusia segera diangkat, gitu ya. Makanya jasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat besar,
ya, di dunia dan di akhirat, ya, di dunia dan di akhirat, ya. Maka karena permohonan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala angkat matahari dari dekat dengan manusia. Setelah diangkat, kemudian dipadukan, digabungkan dengan bulan. Kata Allah, wa jumi'asyamsu wal qamar. Dan kemudian dipadukan matahari dan bulan. Setelah dipadukan, dilempar ke dalam neraka, ya, untuk menambah panasnya api neraka. Dan agar manusia mengetahui bahwa baik matahari maupun bulan tidak berhak disembah. Tuh lihat tuh, kalau memang berhak disembah, kenapa dilemparin ke dalam neraka? Gitu ya. Nah, setelah dijatuhkan ke dalam neraka, sudah tidak ada sinar dan cahaya, maka suasana menjadi gelap gulita. Padang mahsyar ketika itu gelap, ya, nggak ada cahaya, udah nggak ada matahari, sudah nggak ada bulan, ya. Ketika inilah Allah Subhanahu Wa Taala datang. Allah berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika itulah Allah datang. Demikian pula para malaikat juga datang sambil baris berbaris rapi. Dan ketika suasana ketika itu gelap, sebagaimana firman Allah di surah Az-Zumar, wa asyraqatil ardu binur rabbiha. Maka bumi padang mahsyar yang sebelumnya gelap gulita menjadi terang benderang karena cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datang, maka suasana terang benderang. Tanpa ada matahari, tanpa ada bulan, tanpa ada cahaya yang lain, cukup dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala kedatangannya, maka padang mahsyar yang gelap jadi terang benderang. Wa asyraqatil ardu binur rabbiha, ya. Wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada, dihadirkan para nabi, dihadirkan para saksi. Wa wudi'al kitab, dipersiapkan catatan amal, dimulailah pengadilan terbesar di alam semesta yang hakimnya adalah Allah, wa huwa khairul hakimin. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik hakim, ya, yang tidak pernah berbuat zalim, yang selalu berbuat ihsan, ya. Maka dimulailah pengadilan, ya, terbesar di alam semesta, Allah Subhanahu Wa Taala hakimnya. Nah, ketika itulah manusia dipanggil satu persatu untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amal yang pertama kali dihisab apa? Salat. Nah, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal itu ada yang terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang terkait dengan manusia. Kalau yang terkait dengan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama kali dihisab, diperiksa, ditanya, diminta pertanggungjawaban adalah salat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amal yang pertama kali, ya, dihisab pada hari kiamat adalah salat. Pertama kali dihisab, diperiksa, diminta pertanggungjawaban, dicek, dilihat catatannya, salat enggak dia. Menunjukkan salat ini amal yang luar biasa, ya. Tugas manusia selama hidup di dunia, ya. Sudahkah dia menjalankan tugas ini? Dilihat oleh malaikat. Wah, ada yang kurang. Allah bertanya lagi, dan Allah lebih mengetahui. Coba lihat, dia punya amalan sunnah enggak? Dilihat, oh dia pernah sholat sunnah ini, sholat sunnah, ya udah tutupi kekurangannya dengan sholat sunnah itu. Lalu hisablah di atas itu. Nah, ini faedah sholat sunnah. Di antaranya untuk menutupi yang kurang-kurang dari sholat fardu. Nah, itu ya. Dan keutamaan lainnya sangat banyak sholat sunnah. Nah, kalau sholatnya bagus, maka amal lainnya udah urusan beres, ya, akan baik, menunjukkan bahwa sholat punya pengaruh dahsyat terhadap amal yang lain. Karenanya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah, menghalangi seseorang dari melakukan dosa-dosa besar, perbuatan keji dan mungkar, ya. Nah, diperiksa, ya. Tadi dan ketika diperiksa ini, ya, saat itu manusia sudah istilahnya pikirannya kosong, ya. Yang dipikirkan adalah apakah dia termasuk orang yang selamat atau tidak, ya. Dan ketika itu dia langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada perantara,
Jadi langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang nanti takut nanti akan berhadapan. Kita semua akan di hadapan Allah ini, ya. Maka kata Ibnul Qayyim, siapa yang memperhatikan ketika dia sholat, di mana dia itu sedang menghadap Allah Subhanahu, berhadapan dengan Allah, dia perbaiki sholatnya, maka nantinya akan ringan hisabnya ketika di hadapan Allah pada hari kiamat, gitu ya. Nah, ketika itu, ya, dilihat kanannya ternyata amalnya, ya, kemudian dilihat kirinya juga amalnya, ya, di depannya neraka, itu doang, ya, seperti itu. Cuma sebelum ke situ saya ingin terangkan juga di surah Al-Fajr, ya, kata Allah Subhanahu wa taala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala datang, dan ketika telah datang maka suasana padang mahsyar yang sebelumnya gelap gulita menjadi terang benderang. Saat itulah waji ayauma idin bi jahannam, dihadirkanlah ke tengah-tengah manusia neraka Jahannam, ya, ditarik, ada 70.000 tali buat nariknya, dan masing-masing tali, ya, ditarik oleh 70.000 malaikat, saking besar dan beratnya neraka Jahannam, ya. Maka, ya, kata Allah Subhanahu wa taala wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul yanzuruna min tarfin khafi. Engkau lihat saat mereka dihadapkan ke neraka, mereka memandangnya dengan apa? Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul, tertunduk dengan hina, yang duruna min tarfin khafi, memandang dengan pandangan yang apa? Lemes, gitu ya, ngelihat dahsyatnya, ya, panasnya, suaranya, udah. Ketika itulah sebagaimana firman Allah di surah Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idin bibani. Orang yang berdosa ingin sekali kalau bisa nebus dirinya supaya enggak masuk neraka dengan anak-anaknya, enggak jadi masalah. Ya, padahal ketika di dunia manusia sampai rela berkorban untuk anak-anaknya, nggak apa-apa dirinya jadi korban, yang penting anaknya selamat, yang penting keluarganya selamat, yang penting istrinya selamat, orang tuanya selamat, nggak apa-apa saya jadi korban. Ini kebalikannya, ya, nggak apa-apa anak saya jadi korban, yang penting dirinya selamat, karena nggak siap, ya, mendekati apalagi masuk ke dalam neraka yang apinya berkobar, sangat panas, diberikan kekuatan 69 kali api di dunia. Yang api di dunia saja sudah dapat meleburkan besi, sudah dapat mendidihkan air, lalu bagaimana jika ditambah 69 kali api di dunia? Maka nggak ada yang siap. Maka kata Allah, fama asbarahum 'alan nar. Ada manusia yang kok berani banget sama neraka, nggak tahu apa, gitu, seakan-akan seperti itu. Alangkah sabarnya mereka dengan neraka. Ya, ketika itu yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adabi yaumi idin bibani. Orang yang berdosa ingin sekali kalau bisa nebus, ya, dirinya dengan anak-anaknya, nggak ada masalah. Biar anaknya jadi korban, yang penting dia nggak masuk neraka, anaknya aja yang masuk neraka, ya. Wa sahibatihi wa akhi, bahkan kalau bisa ngorbanin istri dan saudaranya nggak ada masalah, yang penting dirinya selamat, istrinya jadi korban, ya, saudara kakak adik jadi korban, nggak ada masalah, yang penting dirinya selamat. Wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wih, atau dengan keluarga besar, ya, di dunia punya keluarga banyak, maksudnya kerabat-kerabat, saudara-saudara, biarlah mereka jadi korban semua, yang penting dirinya selamat. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, bahkan kalau bisa mengorbankan semua orang, yang penting dirinya selamat, dia akan lakukan, karena saking tidak siapnya, ya, mendekati apalagi masuk ke dalam neraka, gitu ya. Nah, dihadirkan dan mulailah proses hisab, gitu ya. Setelah dihadirkan, orang pada ketakutan, ya, dilihat kanannya amalnya, dilihat kirinya juga amalnya, dilihat depannya ada neraka, gitu ya. Nah, ketika itu manusia yang pertama dipanggil disebutkan di dalam hadis
riwayat Bukhari, ya, adalah Nabi Adam alaihissalam untuk memisahkan mana calon penghuni surga dan mana calon penghuni neraka. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwa manusia yang pertama dipanggil pada hari kiamat adalah Nabi Adam. Ya. Ketika itu anak cucunya mau melihat kayak gimana sih nenek moyang mereka gitu ya. Lalu dikatakan hada abukum, ini bapak kalian, Adam alaihissalam. Ya, maka Adam berkata, ya, saya sambut panggilanmu dengan senang hati. Ya. Kemudian Nabi Adam diminta, ya, coba tunjukkan mana rombongan penghuni neraka dari kalangan anak cucumu. Ya. Ya, kata Nabi Adam alaihissalam, ya Robbi, berapa orang yang harus saya tampilkan? Kata Allah azza wa jalla, ya, tunjukkan 99 orang dari 100 orang. Ya, ini 99 yang di neraka, 1 yang di surga. Ya, ketika itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika Anda mengambil dari kita 99 orang dari 100 orang, siapa di antara kita yang masih tersisa? Udah, kita semua pasti di neraka kalau seperti ini. Maka Rasulullah SAW menerangkan bahwa perumpamaan kita dibandingkan dengan umat-umat yang lain seperti sehelai bulu putih di badan sapi yang berwarna hitam. Itu yakni manusia itu banyak, gitu ya. Manusia jumlahnya banyak dari zaman ke zaman. Jadi ya bukannya kita ini ditenangkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Baik, lalu apa yang terjadi ketika proses hisab berlangsung? Ya. Ketika proses hisab berlangsung, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok kaum mukmin yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, kelompok pertama yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, dipermudah masuk ke dalam surganya, enggak dihisab dan enggak juga mampir di neraka dengan diazab. Ya. Dalam hadis panjang bahwa pernah ditampakkan kepada Rasulullah, diperlihatkan kepada Rasulullah SAW umat-umat berikut nabinya. Ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang, ada nabi yang nggak punya pengikut. Ya, jadi menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah itu bukan dilihat dari jumlah pengikut atau sedikitnya, tapi apakah sudahkah nabi tersebut menyampaikan risalah. Dan para nabi sudah menyampaikan risalah, berarti sudah berhasil. Sampai nggak punya pengikut, ya, ada nabi sendirian, kayak gitu ya. Nah kemudian tiba-tiba ada sejumlah besar manusia. Nabi SAW bertanya, wahai Jibril, ya, apakah mereka itu umatku? Kata Jibril, bukan. Ya, ini bahkan itu umat Nabi Musa alaihissalam juga banyak. Ya. Tapi lihatlah ke arah ufuk. Ya, maka beliau lihat di ufuk, di ujung langit banyak manusia dalam jumlah yang lebih besar lagi. Kata beliau, hadi umat, inilah umatmu. Dan di tengah-tengah mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, ya, semoga Allah masukkan kita termasuk mereka. Berat cuma ya, berat. Ya. Lalu orang-orang para sahabat pada kan Rasulullah SAW tidak langsung menyampaikan siapa mereka. Akhirnya orang-orang para sahabat pada saling mengira-ngira, mungkin mereka adalah orang yang istilahnya menjadi sahabat Nabi SAW. Mereka lah yang 70.000 itu. Ada yang mengatakan, mungkin mereka yang lahir dalam keadaan Islam sehingga tidak sempat berbuat syirik. Ada yang mengatakan beberapa pendapat-pendapat yang lain, ya, ya, yakni perkiraan-perkiraan yang lain. Maka Nabi SAW keluar kepada mereka dan memberitahukan siapa mereka ini. Ya, ada beberapa riwayat, ada yang lafaznya humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak meminta ruqyah. Maksudnya apa? Kalau gitu kita nggak boleh minta diruqyah. Ya, kalau beruqyah nggak ada masalah. Kalau minta diruqyah, ya, bukannya nggak boleh, cuma kurang utama karena menunjukkan dia ketergantungan kepada makhluk. Nah, orang yang ini betul-betul
bergantung sekali kepada Allah dan tidak mengandalkan makhluk, jadi nggak minta diruqyah. Kalau bisa dia ngeruqyah sendiri. Nah ini bagusnya kita meruqyah sendiri kalau kita mungkin tertimpa gangguan dari jin misalnya, atau merasakan yang tidak biasa di badan kita. Nggak usah kita minta diruqyahin, karena nanti nggak termasuk 70.000. Ya, boleh sih boleh, cuma kurang utama. Ya, kan kita ingin yang utama. Kalau yang utama ini yang nggak tanpa hisab dan tanpa azab, mereka nggak ada ketergantungan sama makhluk. Tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Humul ladzina la yastarqun wala yaqtuun, dan tidak mengobati luka mereka dengan besi panas. Zaman dulu orang kalau misalnya ya terluka ya sampai dengan besi panas. Nah, ini sebenarnya sih hukumnya makruh saja. Untuk haram tidak, karena sebagian sahabat Nabi SAW ada yang mengobati luka mereka dengan besi panas. Cuma kalau dilihat dari mau lebih utama jangan, karena nanti tidak termasuk 70.000 golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi nggak usah pakai besi panas. Wala yatatayyarun, demikian pula tidak merasa sial dengan sesuatu. Mau dengan tanggal, ini tanggal sial, jadi kita nggak usah mengadakan hajatan. Nah ini karena tanggal ini tanggal naas ini. Sebagian orang kalau mau mengadakan pernikahan dilihat dulu, lihat primbon. Ya, ini lihat nih tanggal baik atau tanggal jelek ini. Ya. Atau merasa sial dengan apa saja, dengan burung ketika misalnya nemplok di atas burung hantu misalnya, yang nemplok di atas rumahnya kemudian gak jadi keluar, atau seperti zaman jahiliyah dahulu, mereka kalau ingin bertindak menerbangkan burung. Kalau terbang ke kanan, nasibnya baik. Kalau terbang ke kiri, nasibnya buruk. Jangan dilanjutkan. Nah ini tiaroh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka sifat yang keempat adalah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, pertama tidak minta ruqyah. Kalau ruqyah sendiri nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, tidak mengobati luka dengan besi panas. Yang ketiga, tidak merasa sial dengan sesuatu. Yang keempat, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ulama ada yang menyimpulkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini dengan mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah orang ini betul-betul memurnikan tauhid semurni-murninya. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitab Tauhid, beliau membuat bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bila hisab wala azab. Bab siapa saja yang memurnikan tauhid semurni-murninya, dia bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu beliau membawakan hadis ini. Beliau menyimpulkan bahwa maksud hadis ini dia betul-betul menjaga tauhid dari yang merusak tauhid dan dari yang mengurangi kesempurnaannya. Yang merusak tauhid syirik akbar, sedangkan yang mengurangi kesempurnaannya itulah syirik asghar. Ya, maka supaya seseorang memurnikan tauhid semurni-murninya, dia harus jaga dirinya dari jatuh ke dalam syirik besar maupun jatuh ke dalam syirik asghar. Barulah dia masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Caranya bagaimana? Ya pelajari mana-mana yang termasuk ke dalam syirik akbar dan mana-mana yang termasuk ke dalam syirik asghar, sehingga dengan begitu dia bisa jaga diri. Nah, gitu. Ya. Dilanjutkan Pak ya? Atau udah mau isya? Cukup. Masih berapa menit lagi? 6 menit. Tanggung ya? Atau mau pertanyaan? Ntar dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pertanyaan aja. Ya udah. Jadi manusia golongan pertama, kelompok yang pertama, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jumlahnya berapa? 70.000. Ya. Siapa mereka sifatnya? Yang tidak minta diruqyah, yang tidak mengobati luka mereka dengan besi panas, yang tidak merasa sial dengan sesuatu dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
menurut zahir hadis. Tapi menurut sebagian ulama intinya adalah apa? Memurnikan tauhid kepada Allah semurni-murninya dengan cara menjaga diri dari syirik besar yang dapat merusak tauhidnya dan syirik asghar yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Dengan begitu dia bisa memurnikan tauhid kepada Allah semurni-murninya, barulah masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik, mungkin untuk kelompok yang kedua kita lanjutkan mungkin nanti pada pertemuan berikutnya bulan depan insyaallah ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, bermanfaat. Sebelum ditutup mungkin kalau ada yang belum jelas silakan. Ya. Hah? Betul. Betul. Termasuk gitu ya. Betul, kurang utama. Iya. Kita ngeruqyah. Betul. Termasuk bisa enggak gitu ya. Baik, untuk yang pertama kan ada berapa tafsir ya. Jadi apakah kalau umpama sembuhnya dia mungkin karena tidak tahu akhirnya minta diruqyah ya. Kalau kita lihat kan kalau ada berapa tafsir. Tafsir yang pertama tidak minta ruqyah ya. Kalau dia pernah minta ruqyah berarti zahirnya tidak termasuk. Tafsir yang kedua dia memurnikan tauhid kepada Allah semurni-murninya ya. Dan kalau dia mungkin kan dulu saya pernah jatuh ke dalam syirik karena ketidaktahuan. Maka kita para sahabat radhiyallahu anhum sebelum mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang jatuh ke dalam ya mungkin istilahnya kesyirikan, kekufuran, dan kaidahnya at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Bahwa orang yang bertobat dari syirik seperti orang yang enggak punya dosa. Sehingga yang tidak dia ketahui, yang lalu-lalu ya sudah dianggap seperti tidak ada gitu. Sehingga dia bisa termasuk kalau setelah dia tahu kemudian dia jaga diri dari syirik besar, syirik kecil, dari tiaroh, dari mengobati luka dengan besi panas, dari bergantung kepada makhluk, insya Allah bisa termasuk ya. Contoh Ukasyah ya. Ukasyah bin Mihsan. Setelah dibacakan hadis ini dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alaniya minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku supaya saya termasuk 70.000 orang itu. Gitu. Kata Nabi SAW, anta minhum, engkau termasuk mereka. Yang lain, saya juga ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sabaqaka biha Ukasyah. Maaf kan bukan secara mana ya. Ukasyah sudah duluin kamu gitu ya. Ini santunnya Rasulullah SAW, nggak ngomong engkau nggak termasuk mereka, tapi dengan kata-kata halus ya. Cuma tadi keburu Ukasyah duluan sih yang minta gitu, cara maknanya seperti itu ya. Jadi insya Allah bisa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Oh, meruqyah ya. Kali itu kan kalau zahir hadisnya itu kita minta diruqyahkan. Nah, kalau umpama kita diminta nggak ada masalah. Dan secara hukum ya istilahnya kalau tadi ya hukum meruqyah, minta diruqyah secara hukum boleh. Dari segi afdoliyah saja. Kalau ingin termasuk 70.000, dia ketergantungan tinggi kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk. Saya kira begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan.